Di luar angkasa, terdapat makhluk kecil yang begitu besar dan sangatlah kuat. Dia memakan planet-planet sebagai sumber energinya. Makhluk itu bernama Unicron. Dalam melancarkan aksinya, Unicron mempunyai tangan kanan yang disebut Terror Cons yang terdiri dari Scorch, Battle Trap, dan Nightbird. Kali ini, Unicron memerintahkan Terror Cons untuk merebut kunci Transwarp. Kunci itu memiliki kemampuan untuk membuka portal ruang dan waktu. Dengan kunci itu, Unicron akan bisa memasuki planet manapun di alam semesta sesuka hatinya. Kunci Transwarp dijaga oleh sekelompok robot hewan yang disebut Maximals. Mereka bahu-membahu untuk melindungi kunci Transwarp agar tidak jatuh ke tangan Unicron. Pemimpin Maximals yang bernama Appling memberikan kunci itu kepada pengikutnya yang bernama Optimus Primal. Appling menyuruh Primal dan yang lainnya pergi meninggalkan planet untuk menyembunyikan kunci Transwarp. Primal ingin membantu Appling, namun Appling memaksa Primal untuk pergi. Appling meminta Primal menjadi pemimpin Maximals menggantikannya. Appling pun menghadapi Scorch sendirian. Appling yang tidak mampu mengimbangi kemampuan Scorch akhirnya tewas. Beruntung kunci Transwarp berhasil dibawa kabur. Unicron pun menyuruh Scorch untuk mencari kunci Transwarp apapun yang terjadi. Pada tahun 1994 di Brooklyn, New York, seorang mantan teknisi angkatan darat yang bernama Noah Diaz berusaha mencari uang dengan keahliannya di bidang teknologi. Adik Noah yang bernama Chris menderita penyakit kronis. Noah pun harus mencari pekerjaan untuk membantu ibunya membiayai pengobatan Chris. Di tempat lain, anak magang di museum yang bernama Elena Wallace tertarik dengan sebuah patung burung yang memiliki simbol aneh di badannya. Seniornya yang bernama Jillian menebak kalau patung burung itu pasti berasal dari Mesir. Elena yang sangat menyukai sejarah kemudian mencatat simbol yang ada di burung itu untuk mencari info lebih banyak lagi. Di tempat lain, Noah berangkat menuju tempat wawancara kerja. Namun begitu dia sampai di sana, Satpam memberitahu kalau wawancara itu dibatalkan oleh pimpinan. Noah yang tak terima menemui pimpinannya secara langsung. Pimpinan itu mendapat informasi kalau di tempat kerja sebelumnya, pekerjaan Noah selalu berantakan. Noah pun beralasan kalau dia harus menjaga adiknya yang sakit. Pimpinan itu tetap tidak bisa menerima alasan itu. Noah yang putus asa akhirnya menerima tawaran temannya, Rick, untuk mencuri sebuah mobil Porsche tua milik orang kaya. Di dalam museum, Elena menjelaskan kepada Jillian tentang fakta patung burung. Elena mengatakan bahwa simbol di badan burung itu bukanlah huruf Mesir. Dengan kata lain, burung itu bukanlah dewa Mesir. Jillian sama sekali tidak tertarik dengan hal itu. Dia pun pergi meninggalkan Elena. Elena yang masih penasaran dengan patung burung itu akhirnya mencuri kartu pengenal milik Jillian yang tertinggal agar dia bisa memasuki tempat penyimpanan patung itu. Di dalam parkiran mobil, Noah berhasil menemukan mobil yang akan dia curi. Noah pun mencongkel pintu mobil itu. Di dalam museum, Elena menyinari patung itu dengan sinar laser. Dia tidak menyangka kalau tindakannya membuat patung itu retak dan hancur. Muncul kunci Transwarp dari dalamnya. Kunci itu lalu memancarkan sinar aneh sampai ke langit. Dari jauh, Optimus Prime, pemimpin Autobot, melihat sinar itu. Dia pun memanggil semua Autobot untuk berkumpul. Di dalam parkiran, Noah masih berusaha menyalakan mesin mobil. Namun tiba-tiba mobil itu malah menyala sendiri. Noah pun panik. Noah ingin keluar dari mobil itu, namun kunci mobil tidak bisa dibuka. Mobil itu ternyata adalah anggota Autobot yang bernama Mirage. Mirage lalu menjalankan mesinnya dan pergi untuk menemui Autobot lainnya. Noah begitu ketakutan karena mobil itu tidak bisa dia kendalikan. Rick yang melihat Noah berhasil mencuri mobil langsung mengikutinya. Namun ketika Rick melihat mobil polisi mengejar Noah, Rick malah kabur. Di tengah pelarian, Mirage merubah bentuk mobilnya agar dia bisa kabur. Mirage juga mengeluarkan hologram kakek Bunsin untuk bisa mengelabuhi polisi. Saat sampai di sebuah gudang, Mirage melemparkan Noah keluar dari mobil. Mirage selalu merubah dirinya menjadi robot. Noah pun ketakutan melihatnya. Mirage memberitahu kalau dia adalah alien. Noah semakin kaget ketika melihat Autobot yang lainnya lalu datang. Optimus memarahi Mirage karena membawa manusia sembarangan. Optimus lalu meminta RC untuk men-scan Noah untuk mengetahui identitas Noah. Setelah memastikan Noah tidak berbahaya, para Autobots langsung membahas tentang sinar yang barusan mereka lihat. Optimus mengetahui kalau sinar itu berasal dari Transwarp yang sudah dinyatakan hilang ribuan tahun lalu. Dengan menggunakan kunci Transwarp, Autobot akan bisa kembali pulang ke planet mereka, planet Cybertron. Para Autobots itu pun berencana untuk mengambil kunci itu yang saat ini berada di museum. Bumblebee mengusulkan untuk meledakkan tempat itu dan kemudian mengambil kuncinya. Namun RC tidak menyetujuinya. Kalau mereka melakukan hal itu, maka manusia akan memburu mereka. Autobots memerlukan cara yang lebih halus.
Meras mengusulkan menggunakan Noah untuk mengambil kunci. Menurut Meras, Noah bisa berbaur dengan manusia lainnya di dalam museum. Optimus tidak langsung menyetujuinya, begitupun Noah yang masih kebingungan. Meras mencoba untuk membujuk Noah. Jika misi ini berhasil, Meras membiarkan Noah untuk menjual dirinya dalam bentuk mobil. Mendengar hal itu, Noah pun setuju untuk membantu Autobots mengambil kunci Transwarp. Meras menjelaskan kepada Noah bahwa akhir-akhir ini Optimus bersikap kasar karena dia merasa bersalah telah membuat para Autobots terdampar di bumi. Seharusnya mereka hanya singgah sementara, namun mereka justru terdampar di bumi dan tidak bisa pergi lagi. Meras kemudian merubah bentuknya agar dia dan Noah bisa memasuki museum. Dari kejauhan, terlihat ada 3 benda aneh yang jatuh di perairan New York. Ketiga benda itu bergerak menuju museum. Ketiga benda itu ternyata adalah Terrorcons. Scorch pun langsung menyuruh Nightbird untuk mencari letak kunci Transwarp berada. Di dalam museum, semua aliran listrik tiba-tiba padam, namun Noah tidak bisa mundur. Di dalam, Elena memutuskan untuk pulang karena mati lampu. Noah pun akhirnya bertemu dengan Elena. Dia melihat kunci Transwarp di tangan Elena. Elena pun berteriak meminta bantuan Satpam. Noah mencoba menjelaskan bahwa dia hanya ingin mengambil kunci yang ada di tangan Elena. Kunci itu milik robot raksasa dari luar angkasa. Namun Elena tentu saja tidak percaya. Satpam kemudian datang. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan hebat membuat sinar dari kunci menghilang. Beruntung Elena dan Noah selamat dari ledakan. Mereka pun melihat Terrorcons ada di luar museum. Scorch lalu mengeluarkan makhluk laba-laba dari tubuhnya. Dia menyuruh makhluk itu untuk mengambil kunci Transwarp. Melihat Elena dan Noah memegang kunci, Scorch pun menembaki mereka. Meras lalu datang membantu, disusul Autobot yang lainnya. Pertempuran antara Terrorcons dan Autobot pun tidak bisa dihindari. Mereka saling beradu tembak dan senjata. Sementara itu, di dalam museum, Elena dan Noah berusaha kabur dari kejaran makhluk laba-laba. Dengan susah payah, Noah dan Elena pun berhasil keluar dari dalam museum. Anggota Terrorcons melihat kunci Transwarp ada di tangan Noah. Autobots pun berusaha melindungi Noah dan Elena dari serangan Terrorcons. Nightbird menjatuhkan bom di dekat Noah dan Elena, membuat mereka berdua terlempar. Kunci pun terlepas dari genggaman Noah. Nightbird langsung mengambil kunci itu. Sementara itu, Scorch berhasil melumpuhkan Optimus Prime. Di saat Scorch akan membunuh Optimus, Bumblebee melindunginya. Scorch pun menusuk Bumblebee hingga tewas. Tiba-tiba terdengar suara melengking dari atas. Seekor burung raksasa datang dan menembakkan api yang besar. Burung itu adalah iRacer, anggota maksimal. Scorch pun memilih pergi karena mereka sudah mendapatkan kuncinya. Setelah situasi tenang, Optimus menyalahkan Noah karena tidak bisa mempertahankan kunci. Dengan kunci itu, Unicron akan bisa memakan semua planet termasuk Bumi dan Cybertron. iRacer lalu memberitahu kalau kunci yang berhasil direbut hanya setengahnya saja. Di tempat lain, Scorch langsung menghubungi Unicron. Unicron pun marah besar saat mengetahui kunci yang dibawa Scorch hanya setengahnya saja. Unicron pun memerintahkan Scorch untuk mencari bagian setengahnya lagi. Ternyata Maximus mematahkan kuncinya menjadi 2 untuk diamankan di suatu tempat. iRacer sendiri tidak tahu di mana lokasi kunci yang lainnya, karena kemungkinan anggota Maximus yang lainnya sudah tewas. Elena lalu memberitahu kalau bagian kunci yang lainnya berada di Peru, di kuil Inca di Cusco. Elena mengetahui hal ini dari simbol-simbol di patung burung. Simbol-simbol itu ditemukan juga di kuil Inca. Para Autobots pun harus sampai ke Peru lebih dahulu sebelum Terrorcons. Noah ingin ikut dalam misi ini karena bumi juga dalam bahaya. Noah ingin melindungi planetnya dari ancaman Unicron. Begitupun juga dengan Elena. Noah pun mampir ke rumah untuk meminta izin kepada Chris. Tak disangka, Chris mendengar sesuatu yang aneh di luar. Chris pun melihat sosok Mirage. Mirage memberitahu kalau dia dan Noah akan pergi menjalankan misi mencegah kiamat. Chris pun ingin ikut dengan Noah, tapi Noah melarangnya. Noah ingin Chris tetap di rumah untuk menjaga ibu mereka. Chris pun meminta Mirage untuk menjaga Noah apapun yang terjadi. Jika terjadi apa-apa dengan Noah, Mirage harus bertanggung jawab. Mirage pun berjanji kalau dia akan melindungi Noah apapun yang terjadi. Keesokan paginya, para Autobots termasuk Noah dan Elena menunggu tumpangan yang akan membawa mereka menuju Peru. Sebuah pesawat lalu datang dan berubah menjadi robot yang bernama Stratosphere. Mereka pun terbang menuju Peru menggunakan robot berbentuk pesawat itu. Sementara iRacer terbang di sampingnya. Di dalam pesawat, Noah berbisik kepada Elena, menyarankan untuk menghancurkan setengah kunci Transwarp begitu mereka temukan. Karena menurutnya, jika kunci itu hancur, maka Unicron tidak akan datang dan semua planet akan aman. Namun di sisi lain, jika kunci itu dihancurkan, maka Autobots juga tidak akan bisa pulang.
Ditambah-tambah Optimus ingin menghidupkan kembali Bumblebee dengan menggunakan kekuatan Allspark di planet Cybertron. Jadi Noah harus merahasiakan rencana ini dari para Autobots. Mereka pun mendarat di perbukitan. Autobots yang bernama Wheeljack lalu datang. Wheeljack yang sudah lama tinggal di Peru mengajak semua orang untuk mengecek lokasi kuil. Menurut Wheeljack, kuil Inca yang dimaksud berada di tengah-tengah kota. Masalahnya, sekarang sedang diadakan festival. Semua orang berkumpul di jalanan kota. Autobots tidak mungkin bisa beraksi karena akan mengundang perhatian manusia. Mirage pun menyarankan untuk bergerak di malam hari. Namun Optimus khawatir Scourge akan sampai lebih dulu. Akhirnya Noah menawarkan diri. Dia dan Elena yang akan masuk ke tempat itu. Noah dan Elena bisa berbaur dengan peserta festival dan kemudian menyusup ke dalam kuil. Para Autobots akan berjaga-jaga jika nanti para Terror Corps datang. Mirage pun memberikan alat komunikasi dan juga senjata kepada Noah. Para Autobots selalu merubah tubuh mereka menjadi mobil dan berpencar. Sementara itu, Noah dan Elena berbaur dengan keramaian. Mereka pun berhasil melewati penjaga. Mereka pun berlari memasuki kuil. Dari jauh, Terror Corps melihat Noah dan Elena bergerak menuju suatu tempat. Scourge pun mengirimkan laba-laba untuk mengikuti Noah dan Elena. Di dalam kuil, Elena menemukan lambang di batu yang sama seperti yang dia lihat di tubuh patung burung. Namun lambang-lambang itu tidak tersusun dengan benar. Elena pun memutar-mutar batu itu. Noah membantu memutar batu yang lain. Setelah selesai, tiba-tiba batu itu terbuka, memperlihatkan sebuah lubang yang mengarah ke ruang bawah tanah. Noah dan Elena pun masuk ke dalam lubang itu. Ternyata, di dalamnya ada reruntuhan kuil kuno. Mereka pun bergegas mencari kunci. Mereka lalu menemukan sebuah kotak batu bergambar simbol maksimal. Mereka berharap menemukan bagian kunci transport di dalamnya. Namun setelah dibuka, tidak ada apa-apa di dalam kotak itu. Elena justru menemukan simbol yang mirip dengan yang dia temukan di patung burung lagi. Elena pun menulis simbol itu di telapak tangannya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara aneh. Noah mengajak untuk pergi dari tempat itu, namun Elena belum selesai menulis simbol. Noah pun melihat laba-laba Scourge muncul di samping Elena. Mereka pun langsung kabur masuk ke dalam terowongan menghindari makhluk itu. Noah melaporkan kejadian ini kepada Mirage. Semua Autobots pun langsung bergerak menolong Noah. Scourge yang melihat Autobots bergerak, segera mengejar mereka dengan berubah bentuk menjadi mobil. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Noah berhasil membunuh laba-laba dengan alat yang diberikan Mirage. Autobots dan Terror Corps menuju hutan di mana Noah dan Elena berada. Optimus merubah bentuk dan menghadang Scourge yang berada di belakangnya. Optimus berniat merebut kembali kunci transport. Mirage pun meminta bantuan karena Terror Corps membuntutinya. Archie lalu datang membantunya. Selain harus menghindari tembakan lawan, mereka juga harus menghindari bebatuan yang longsor. Aerosol lalu datang membantu Optimus melawan Scourge. Eraser menyemburkan api membuat jalanan terbakar. Scourge pun melemparkan sebuah benda yang menempel di badan Eraser. Tubuh Eraser perlahan berkarat terkena benda itu. Scourge pun membiarkan Optimus dan yang lain pergi. Di tempat lain, Noah dan Elena keluar dari dalam gua. Mereka sekarang berada di tengah hutan. Tiba-tiba muncul anggota maksimal yang bernama Primal menghadang mereka. Primal menanyakan tentang tujuan Noah dan Elena mencari kunci transport. Mirage kemudian datang. Mirage lalu diserang oleh anggota maksimal yang bernama Cheetor. Wheeljack lalu datang namun dia diseruduk oleh Rhinox. Archie dan Optimus kemudian datang. Optimus bersiap untuk menembak Primal. Eraser kemudian datang menghentikan mereka. Primal, Rhinox, dan Cheetor adalah anggota maksimal yang tersisa. Eraser pun memberitahu Primal bahwa Scourge berhasil datang ke bumi dan memiliki setengah dari kunci transport. Mereka harus menemukan setengah bagian kunci yang lain. Namun barusan Noah dan Elena tidak menemukannya di dalam kuil. Primal pun memberitahu kalau kunci itu dulunya ada di sana, namun dia sengaja memindahkannya untuk menjaganya tetap aman. Primal pun mengajak mereka menuju lokasi di mana setengah kunci transport disimpan. Mereka tiba di sebuah desa kecil yang dipimpin oleh Amaru. Primal mengatakan kalau orang-orang itu adalah generasi terakhir dari suku mereka. Suku itu berbagi tempat tinggal dengan maksimal selama ratusan tahun. Seorang gadis kemudian membawakan setengah dari kunci transport. Optimus meminta kunci itu agar dia bisa memancing Scourge untuk datang dan membunuhnya. Namun Primal menolak mengambil resiko. Jika Scourge berhasil mendapatkan kunci itu seutuhnya, maka kehidupan di bumi bisa musnah. Primal lalu mengajak Optimus ke sebuah lembah yang berisi energi mentah yang diprediksi bisa memulihkan Bumblebee kembali. Namun mereka membutuhkan lonjakan energi yang sangat besar untuk mengaktifkan lembah itu untuk bisa menghidupkan Bumblebee kembali. Elena pun menulis di buku simbol-simbol yang dia temukan di dalam gua. Elena menyadari bahwa simbol itu mirip dengan simbol yang ada di patung burung. Noah lalu datang menghampirinya. Elena meminta Noah untuk tidak menghancurkan setengah kunci transport.
Menurut Elena, pasti ada cara lain agar bumi dan planet Cybertron selamat dari serangan Unicron. Namun Noah tetap bersikeras akan menghancurkan kunci itu, karena Noah ingin melindungi keluarganya. Elena pun berkata, begitupun dengan Optimus yang berusaha melindungi Autobot yang lain. Pagi harinya, Elena terbangun karena suara rintihan Airazor. Elena menanyakan keadaan Airazor yang sepertinya tidak baik-baik saja. Airazor pun menjawab kalau dia bisa merasakan pengaruh Scourge di dalam tubuhnya. Amaro pun membunyikan trompet tanda bahaya. Airazor kemudian terbang. Optimus ingin menembak Airazor, namun dicegah oleh Primal. Primal menyuruh semuanya bersiap-siap karena Scourge sudah mengetahui lokasi mereka. Primal lalu memberikan potongan kunci transport kepada Noah. Dia meminta Noah dan Elena melindungi kunci itu di tempat yang aman. Dan benar sekali, serangan dari Terrorcons pun datang. Noah dan Elena berlari menghindar. Saat sampai di pinggir sungai, Noah berniat untuk menghancurkan setengah kunci transport. Optimus lalu datang mencegahnya. Noah pun mengurungkan niatnya. Elena lalu mengambil kunci itu. Tiba-tiba Airazor datang dan membawa Elena terbang. Primal pun berusaha mengejar Airazor. Dengan susah payah, Primal akhirnya berhasil menemukan Elena. Namun di sana juga sudah ada Scourge yang telah berhasil mendapatkan semua bagian kunci transport. Airazor yang sudah dikuasai oleh Scourge menyerang Primal. Primal mencoba menyadarkan Airazor, namun gagal. Airazor malah menyemburkan api ke arah Primal dan Elena. Akhirnya, sesuai dengan sumpah Maximus yang mengharuskan mereka melindungi manusia, Primal terpaksa membunuh Airazor. Di puncak gunung, Scourge kemudian menciptakan jembatan portal sebagai jalan masuknya Unicorn. Dia mengaktifkan kunci transport untuk membuka portal. Di tempat lain, Optimus meminta maaf kepada Noah karena dia tidak bisa melindungi bumi. Optimus melupakan satu hal yang penting, yaitu mereka harusnya bekerja sama dalam menghadapi musuh. Namun selama ini, Noah dan Optimus mempertahankan ego mereka masing-masing. Noah ingin melindungi bumi, sedangkan Optimus ingin pulang ke Cybertron. Mereka seharusnya bersatu untuk mengalahkan Unicron. Mendengar hal itu, Noah pun mengajak Optimus untuk bekerja sama mencegah Unicron datang. Primal lalu berkata kalau hal itu sangat mustahil, karena Scourge sudah terlanjur mengaktifkan kunci transport. Jika ada gangguan dalam proses pembukaan portal, maka akan terjadi ledakan hebat. Satu-satunya cara untuk menghentikan proses ini adalah dengan menggunakan kode akses. Kode itu datang bersama dengan kunci, namun separuh kodenya hilang bersama dengan tewasnya Airazor. Elena pun teringat simbol-simbol yang dia temukan di patung Airazor dan di dalam gua. Ternyata itu semua adalah kode yang mereka butuhkan untuk menghentikan proses terbukanya portal. Mengetahui hal itu, mereka pun akan memanfaatkan peluang yang mereka miliki ini meskipun sangat sulit. Primal kemudian menjelaskan jalan rahasia menuju tempat panel kontrol kunci transport untuk memasukkan kode. Jalan itu berupa terowongan, namun terowongan itu terlalu sempit bagi Maximus apalagi Autobots. Hanya Noah dan Elena yang bisa melewati jalan itu. Namun Noah dan Elena harus bergerak cepat sebelum portal terbuka dan Unicron memasuki bumi. Sementara itu, Autobots dan Maximal akan mengalihkan perhatian Terrorcons agar Elena dan Noah bisa menyelinap. Dari jauh, terlihat portal mulai terbuka. Scourge pun memanggil tentaranya untuk melawan Autobots dan Maximals yang datang. Maximals merubah bentuk mereka menjadi robot agar mereka bisa leluasa dalam berkelahi. Pertarungan pun dimulai. Meras membantu Noah dan Elena untuk membuka jalan menuju terowongan yang menuju panel kontrol transport. Meras menyuruh Noah dan Elena untuk segera memasukkan kode dan keluar dari tempat itu, sementara dirinya akan mengalihkan perhatian Scourge yang menjaga kunci. Meras pun mengeluarkan hologram untuk mengecoh Scourge. Primal dan Optimus lalu bahu-membahu melawan Battletrap. Sementara itu, Scourge berhasil menjatuhkan Meras. Scourge kemudian sadar bahwa di bawah terowongan ada manusia. Scourge pun mengambil Noah sementara Elena berhasil melarikan diri. Meras pun menyerang Scourge untuk membebaskan Noah. Meras terus menyerang Scourge meskipun usahanya sia-sia. Scourge lalu menyiapkan senjata untuk membunuh Noah. Beruntung Meras datang melindunginya. Meras berusaha menepati janjinya kepada Chris. Meras diserang berkali-kali hingga hancur. Scourge pun mengirim laba-laba untuk memburu Elena. Elena berada di bawah kontrol panel, namun tempat itu tepat di atas lava panas. Di langit, portal semakin terbuka lebar, sehingga Unicron bisa mengirimkan pasukan untuk membantu Scourge. Awan hitam pekat pun muncul di langit. Semua penduduk bumi pun ketakutan. Noah yang berlindung di bawah tubuh Mirage hanya bisa menyaksikan pasukan Unicron yang turun ke bumi. Tiba-tiba, dia mendengar suara Chris dari radio yang berada di tangan Mirage. Noah yang putus asa setelah kehilangan Mirage, merasa sudah tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Namun Chris terus memberinya semangat untuk melawan. Secara ajaib, Mirage kembali menyala setelah mendengar percakapan mereka. Mirage menyatukan tubuhnya dengan Noah. Mirage memberi Noah kekuatan. Noah yang telah kembali bangkit langsung menembaki Scourge. Noah juga memiliki kekuatan turbo yang membuatnya bisa terbang.
Optimus lalu datang membantu Noah. Mereka pun bahu-membahu melawan Scourge. Sementara itu, Elena harus melawan robot laba-laba sendirian. Dengan susah payah, Elena pun berhasil menjatuhkan laba-laba ke dalam lava panas. Namun tasnya yang berisi kode hampir saja terjatuh. Untung saja Elena berhasil meraihnya. Portal pun mengeluarkan energi besar yang disebut Energon. Energi itu menyebar hingga tempat Bumblebee berada. Tanpa disangka, lonjakan energi itu membuat Bumblebee bisa hidup kembali. Nightbird berhasil membawa Noah terbang. Dengan bantuan Primal, Noah kembali bisa bebas. Sementara itu, Optimus dikepung kawanan laba-laba sehingga membuatnya tidak bisa bergerak. Saat itulah, Stratosphere datang membawa Bumblebee. Bumblebee menembaki pasukan Scourge dan menembaki laba-laba yang mengepung Optimus. Bumblebee juga menolong Noah dari kejaran Nightbird. Bumblebee dan Nightbird lalu bertarung di udara. Scourge seharusnya menembaki Bumblebee, namun Bumblebee menggunakan Nightbird sebagai perisai. Nightbird pun hancur berkeping-keping. Autobots dan Maximals kini harus melindungi Elena yang sedang memasukkan kode untuk menutup portal. Scourge meminta bantuan kepada Unicron. Unicron lalu menurunkan robot kalajengking. Mereka pun terus-terusan bertarung dengan sengit. Sementara itu Elena masih berusaha memasukkan kode satu persatu. Di atas, sebagian tubuh Unicron sudah berhasil memasuki portal. Di bawah, Elena akhirnya berhasil memasukkan semua kode. Namun Scourge menghancurkan panel kontrol, membuat Elena tidak bisa menghentikan proses pembukaan portal. Optimus pun akhirnya berhasil membunuh Scourge. Optimus lalu memerintahkan semua orang untuk pergi, karena dia akan menghancurkan kunci transwarp seorang diri. Awalnya mereka menolak meninggalkan Optimus, namun tidak ada pilihan lain lagi. Unicron melarang Optimus untuk menghancurkan kunci portal. Dia menjanjikan kekuatan yang besar kepada Optimus. Namun Optimus tidak tergiur. Optimus lalu menghancurkan kunci dan ledakan hebat pun terjadi. Unicron dan semua pasukannya tersedot kembali ke dalam portal. Begitupun juga dengan Optimus Prime. Optimus berusaha mencari pegangan agar dia tidak tersedot, namun gagal. Untung saja ada tangan Noah yang menahannya. Optimus menyuruh Noah untuk pergi dan menyelamatkan dirinya sendiri. Namun Noah menolaknya karena mereka adalah satu tim. Noah berusaha menarik Optimus, namun genggaman Optimus terlepas. Kali ini tangan Primal berhasil memegangnya. Primal lalu melempar Optimus ke tempat yang aman. Optimus pun berubah menjadi mobil. Noah menggunakan kekuatan turbonya untuk menambah kecepatan Optimus. Mereka pun akhirnya berhasil selamat dan portal pun berhasil ditutup. Unicron belum mati, dia hanya terperangkap di suatu tempat. Unicron pasti akan kembali suatu saat nanti. Meskipun Autobots telah kehilangan kesempatan mereka untuk kembali ke planet Cybertron akibat hancurnya kunci transwarp, tetapi mereka menemukan sekutu untuk melawan kejahatan yang terlalu besar untuk dikalahkan sendiri. Noah pun akhirnya kembali ke rumah menemui Chris dan ibunya. Beberapa hari kemudian, Noah mendapatkan panggilan wawancara di sebuah perusahaan. Noah tidak sengaja melihat Elena di TV sedang melakukan wawancara karena Elena berhasil menemukan kuil di bawah tanah. Noah kemudian menemui seseorang yang bernama Borg yang akan mewawancarainya. Borg bingung karena pengalaman kerja Noah yang sedikit. Noah pun berkata kalau dia baru saja pulang dari pekerjaan bertaraf internasional. Borg lalu meminta Noah menceritakan tentang pekerjaannya itu. Noah tidak mungkin menceritakan bahwa pekerjaan internasional yang dia maksud adalah melawan Unicron. Akhirnya dia pun berbohong kepada Borg. Namun secara mengejutkan, Borg tahu kebenarannya. Borg tahu kalau Noah berada di Peru bersama Elena membantu Autobots. Noah pun menduga kalau Borg adalah agen CIA, namun Borg mengatakan kalau dia berasal dari organisasi rahasia pemerintah yang fokus ke dalam masalah ancaman global dan pencegahan kehancuran planet. Borg berkata kalau dia sebelumnya melihat Noah berjuang bersama Autobots dan Maximals. Sebagai rasa terima kasih untuk Noah telah menyelamatkan bumi, pemerintah memberikan perawatan kesehatan untuk adiknya, Chris, secara gratis sampai sembuh. Borg kemudian memberikan kartu namanya. Borg lalu membuka pintu rahasia menuju markas G.I. Joe. Beberapa hari kemudian, Rick mengejek Noah yang membuang-buang waktunya untuk memperbaiki Mirage yang rusak. Rick menyuruh Noah untuk menjualnya saja. Namun Noah berkata kalau dia tidak akan menjual mobil itu karena mobil itu sangatlah spesial. Namun menurut Rick, itu hanyalah mobil rongsokan. Noah pun memanggil Mirage. Mirage kemudian bangun dan berubah dirinya menjadi robot. Hal ini membuat Rick ketakutan. Dan berakhirlah alur cerita film Transformers Rise of the Beasts ini guys. Semoga kalian terhibur.